Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas teori bahasa dan otomata. Ya, dengan saya Ahmad Rio Adriansyah. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari tentang materi teori bahasa dan otomata ini. Buat teman-teman yang udah pernah ikut kelas saya yang sebelumnya, ya, selamat datang kembali. Selamat ketemu lagi dengan saya. Ya, buat yang baru datang, selamat bergabung. Ya, apa sih itu teori bahasa dan otomata? Ya, sebentar saya share screen-nya. Nah, ini materinya. Ya, kalau kita ngelihat dari struktur keilmuannya ilmu komputer itu kebagi menjadi 2 bagian ya. Bagian teoritis ya, dan bagian yang applied, yang terapan gitu. Ilmu komputer yang teoritis itu contohnya kayak teori komputasi, information theory, coding theory gitu ya. Terus ada algoritma, data struktur, metode formal, machine learning, kriptografi dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Yang applied apa? Yang applied yang terapan itu artificial intelligence gitu. Teorinya ada di teori machine learning gitu. Terapannya bisa ke artificial intelligence. Gitu. Ada komputer arsitektur dan engineering, komputer grafik, computational science, gitu ya, concurrent parallel distributed system, ya, software engineering, computer security dan masih banyak lagi gitu yang terapan. Ini cuma beberapa contoh aja ya dari ilmu komputer yang teori dan terapan. Gitu. Nah, teori bahasa dan otomata ada di mana? Teori bahasa dan otomata itu dia masuk ke theoretical computer science di bagian theory of computation. Gitu. Ini yang mendasari kenapa komputer itu bisa bekerja seperti sekarang. Gitu. Ilmu yang dia udah dari tahun 1940-an dikembangkan. Bahkan sebelum komputer jadi komputer modern seperti sekarang gitu, teori komputasinya itu sudah ada gitu. Ada teori bahasa, ada otomata, itu 2 hal itu. Apa bedanya? Nanti akan kita lihat ya. Nah, ilmu komputer sendiri ya kaitannya dengan teori bahasa dan otomata apa? Kalau kita ngelihat kan sebenarnya ilmu komputer itu terapannya bisa ke banyak hal ya, ke keilmuan-keilmuan lain juga ada gitu terapan di ilmu komputernya. Gitu. Ada kaitannya dengan ilmu komputer. Contoh di matematika. Di matematika itu yang berkaitan dengan teori bahasa otomata dan berkaitan dengan ilmu komputer ada model. Ya, gimana kita merancang sebuah model matematis ya, terus kaitannya dengan logika gitu, itu akan dipelajari juga di ilmu komputer. Terus di biologi ada jaringan syaraf, nanti di ilmu komputer ditiru gitu, jadi jaringan syaraf tiruan itu dipakai buat apa? Machine learning gitu. Teknik elektro ada desain hardware, ada switching ya, gerbang logika yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya. Terus ada juga kaitannya dengan ilmu bahasa. Di ilmu bahasa yang di sini kita mempelajari bahasa alami ya. Nanti bisa dirunut ke bahasa formal dulu. Nah, di bahasa formalnya ini yang salah satunya yang dipelajari di teori bahasa dan otomata. Ya. Bidang-bidang lain juga masih banyak kaitannya dengan ilmu komputer. Nah, teori bahasa otomata posisinya di mana? Dia salah satunya untuk menjembatani keilmuan-keilmuan tadi. Dengan apa? Dengan model. Ada gambaran suatu formulasi tertentu, ya, itu bisa dipakai ke bidang-bidang yang lain. Nah, ada 2 hal yang nanti akan kita pelajari gitu. Obvious dari namanya juga kan, teori bahasa dan otomata gitu. Yang kita pelajari apa?
teori bahasa dan otomata. Itu ada dua hal. Teori bahasa sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Otomata juga akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Tapi kenapa ini dua-duanya kita pelajari bersamaan di satu mata kuliah yang sama? Karena sebenarnya dua hal ini itu berkaitan. Kalau kita punya sebuah bahasa, ya kalau ada bahasa tertentu, maka kita bisa buat sebuah otomata, ya sebuah mesin yang bisa merecognize bahasa tersebut atau bahkan menggenerate bahasa tersebut. Gitu. Ya, contoh kita punya bahasa reguler, kita bisa bikin finite otomatanya. Kita punya bahasa bebas konteks, kita bisa bikin push down otomatanya. Gitu. Kalau kita punya bahasa lain yang lebih luas lagi, ya, yang aturannya mungkin lebih bebas, ya, unrestricted language, ya, kita bisa bikin Turing mesin, atau sebaliknya ada Turing mesin, kita bisa tentukan bahasa apa yang di recognize oleh mesin tersebut, gitu, ya. Jadi ada bahasanya, ya, ada otomatanya, gitu. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Dia berkaitan satu sama lain. Ya. Kita berangkat dari teori bahasanya dulu. Gitu. Apa sih teori bahasa? Kalau kita melihat bahasa, sebenarnya kan bahasa bisa dikategorikan jadi dua, ya. Bahasa formal, ya, dan bahasa alami, natural. Bedanya apa? Ya, bahasa formal ya bahasa pemrograman, gitu kan. Formulasi matematis yang dirancang khusus untuk hal tertentu, ya. Ada rules yang jelas di situ, ada aturan baku, ya. Secara penulisan mungkin nanti akan jadi lebih panjang, gitu. Tapi dia nggak akan ambigu. Nah, kalau bahasa alami, contohnya ya bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Jerman, dan lain-lain gitu. Itu bahasa alami yang berkembang dari masyarakat yang digunakan, ya. Aturannya sendiri awalnya dibikin baku, tapi seiring berkembangnya penggunaan bisa jadi aturan-aturan tersebut menyesuaikan, gitu. Ya. Lebih susah untuk dianalisis dibandingin yang bahasa formal. Bahasa formal itu tertata rapi, ya. Bahasa alami ya bukan berantakan sih, tapi lebih bebas, gitu. Bahkan satu kata tertentu, satu kalimat tertentu, maknanya bisa beragam, kan. Nah, yang penting paham antara si komunikan sama komunikatornya, gitu, yang menyampaikan dan yang mendengar itu bisa paham. Itu fungsi bahasa. Tapi kalau bahasa formal, ya, itu tuh nggak bisa kayak gitu, gitu. Pahamnya ya harus clear sampai jelas, karena itu yang akan kita gunakan untuk komunikasi sama mesin. Ya, mesin nggak bisa mencerna bahasa manusia langsung, gitu kan. Ya, makanya dibikin perantara pakai bahasa formal. Ya. Bahasa formal itu lebih sederhana. Ya, aturannya lebih kaku dibandingin bahasa alami, dibandingin bahasa natural. Analisis bahasa alami nanti itu bisa pakai bahasa formal sebagai langkah awalnya, gitu. Nanti lanjutan teori bahasa otomata ini bisa mempelajari teknik kompilasi, ya, bisa mempelajari natural language processing, bisa ke machine learning, bisa macam-macam, gitu. Nah, natural language processing itu salah satu lanjutannya, itu mempelajari bahasa alami. Gimana cara kita memproses bahasa manusia supaya dimengerti oleh komputer, baik yang lisan maupun yang tulisan. Nah, untuk bisa memahami itu, langkah awalnya ya kita harus bikin komputer bisa memahami bahasa formal dulu. Itu yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ini contohnya tadi ya sudah disebutkan. Kalau bisa teman-teman sebutkan contoh yang lain, silahkan, ya, dicari.
bahasa formal yang lain apa lagi sih? Gitu. Bahasa alami, gampang kalau bahasa alami lah. Ya bahasa formal, coba nanti dicari. Nah, teori bahasa ini nanti kita akan mempelajari teori bahasa formal. Di teori bahasa formal ini kita akan menggunakan istilah-istilah yang muncul juga di bahasa alami. Seperti apa? Ada alfabet, ada huruf ya, letters, ya, ada symbols, ada kata, ada tata bahasa, dan lain-lain gitu. Kenapa? Supaya dekat, supaya teman-teman kebayang apa sih yang ada di teori bahasa formal ini, kaitannya apa dengan bahasa alami gitu. Karena nanti kan kita akan arahkan ke sana juga. Gitu. Di sini di teori bahasa formal kita melihat bentuknya secara sintaktis, ya, itu yang kita perhatikan, well-formedness-nya, ya. Bentuknya sesuai nggak dengan aturan gitu kan? Apakah kata tertentu atau kalimat tertentu itu masuk nggak ke dalam grammar yang kita buat? Gitu. Tapi kita nggak melihat arti katanya. Gitu. Ini analisis yang paling dasar, level analisis paling dasar terkait dengan sintaksisnya, terkait dengan bentuk. Ya nanti analisis lanjutannya bisa ke apa namanya semantiknya gitu kan, yang berkaitan dengan arti, bisa juga ke pragmatisnya, yang konteks juga udah mulai masuk ke situ gitu, beragam lah. Nah, bahasa formal ini ada dua fungsi utamanya, untuk pengenalan, recognition, ya, sama untuk pembangkitan, generation. Maksudnya gimana? Pengenalan artinya kita mencoba, ya, algoritma ini supaya bisa mengetahui apakah suatu string, suatu kata masuk nggak ke dalam bahasa tertentu. Jadi nanti kita akan cocokkan aturan yang kita punya, ya, kita cocokkan kata yang menjadi inputannya, masuk nggak nih sesuai aturan nggak? Kalau sesuai aturan berarti kata tersebut masuk ke dalam bahasa tersebut. Kalau enggak, ya berarti ditolak, bukan anggota bahasa tersebut. Gitu. Itu pengenalan, ya, iya atau enggak. Nah, yang kedua fungsinya pembangkitan. Maksudnya pembangkitan gimana? Kita generate, kita punya rules-nya, maka kita bisa bikin, ya, kita bisa bikin rangkaian kata, rangkaian huruf yang memenuhi rules tersebut. Aku kasih contoh pakai bahasa alami dulu deh ya. Nanti ke bahasa formalnya, waktu kita bahas tentang teori bahasa lebih lanjut, akan dijelaskan di sana. Contoh, kalau misalnya saya punya kalimat, saya mau makan, saya tahu bahwa itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya nggak? Kenapa? Karena kata-katanya masuk, ya, saya itu masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, mau juga masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, makan juga masuk. Dan secara struktur itu memenuhi grammarnya, memenuhi tata bahasa bahasa Indonesia. Subjek, predikat, makan itu apa? Predikat ya, saya mau makan gitu, ya, mau makannya predikat. Atau saya makan roti, subjek, predikat, objek. Ada rules-nya, dia dicek, masuk, benar. Ya. Kalau misalnya enggak gimana? Ya, makan mau saya. Gitu. Ya kan? Secara kata mungkin masuk, tapi secara grammarnya nggak ada bahasa Indonesia yang seperti itu gitu. Ya, makanya dia nggak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu dikenali sebagai bukan anggota bahasa Indonesia. Kalau pembangkitan, kita punya rules-nya, kita punya SPOK misalnya, S-nya apa? S itu subjek. Subjek siapa? Oh, saya misalnya. Predikat, predikatnya apa? Berjalan, gitu. O-nya, berjalan nggak bisa pakai O. Apa ya? Oh ya udah, saya makan lagi aja. Subjeknya saya, predikatnya makan, objeknya
roti, saya makan roti, keterangannya 2 buah, gitu. Ya, keterangan jumlah. Itu bisa kita generate asal kita punya rules-nya. Nah, nanti di bahasa formal juga ada rules-rules tertentu. Kayak gitu. Terapannya gimana? Kalau untuk pengenalan, itu terapannya kayak di compiler atau di parser. Ya. Jadi ada source code tertentu, ya nanti komputer akan membaca hal tersebut, dia akan mendeteksi mana yang keyword, mana yang jadi variabel, mana yang operator dan lain-lain. Dia masukin, kalau dia sesuai ya dengan aturan bahasa pemrograman tertentu gitu, Python, Java atau C++, tergantung compilernya yang dipakai mana, dia akan buat outputnya kayak gitu. Ya, HTML juga sama gitu. Ada kode HTML diparsing sama browser, kalau misalnya dia sesuai maka akan ditampilkan di browsernya sesuai dengan kodenya. Nampilin tabel, nampilin gambar, nampilin link, dan lain-lain. Itu fungsi pengenalan dari bahasa formal. Fungsi pembangkitan terapannya kemana? Kayak misalnya kita punya bahasa pemrograman yang drag and drop, gitu, yang pakai GUI. Gitu. Ada button di drag masuk ke kanvasnya. Habis itu buttonnya diklik, dikasih fungsi tertentu. Nah, waktu kita ngedrag itu, ya, itu kan komennya 1, nanti dia akan menggenerate, button yang ditaruh nih, dia akan menggenerate kode sesuai dengan apa yang kita inputkan, kayak gitu. Di Delphi, VBNet, gitu kan, atau yang online kayak buat mobile itu ada App Inventor dan lain-lain, itu yang drag and drop, itu fungsi pembangkitan di situ bekerja. 2 fungsi utama ini untuk bahasa formal. Kenapa perlu? Ya, 1 untuk menspesifikasikan hal tertentu gitu. Karena bahasa formal itu bahasa yang nggak ambigu, dia jelas banget, aturannya jelas. Kalau di step A ya A, gitu kan. Maka ini enak untuk menjelaskan hal tertentu. Buat program, buat jelasin makna dari hal tertentu, gitu, arti dari kata, dari kalimat, pakai bahasa yang formal, itu enak. Terus dia juga dipakai untuk komunikasi antara manusia dan mesin. Ya, bahasa pemrograman, gitu, bahasa mesin, itu kan bahasa formal juga. Nah, fungsi lainnya untuk dasar sebagai penelitian di tingkat lanjutannya. Ya. Abstraksi awal dari tahapan pemrosesan bahasa alami yang selanjutnya. Semantik, pragmatik, gitu kan. Itu dia nggak bisa dianalisis tanpa kita mempelajari bahasa formalnya terlebih dahulu. Nah, di tingkatan ini ya banyak permasalahan komputasi yang bisa diselesaikan. Makanya dipelajari. Di awal itu ini dulu yang diperlukan. Teoritis, meskipun namanya teori bahasa, ya, tapi yang akan kita pelajari nggak teoritis amat gitu. Nanti insya Allah akan ada praktikumnya juga. Ya, kita akan menggunakan Python untuk menerapkan salah satu bagian dari teori bahasa ini. Kalau otomata apa? Otomata itu kalau diterjemahkan bebas ya, itu artinya robot, otomata. Asal katanya dari bahasa Yunani, automatos. Artinya bekerja dengan sendirinya, self-acting. Gitu. Ya. Otomata atau automata itu bentuk jamak dari automaton. Automaton itu bentuk singularnya, bentuk tunggalnya. Nah, automaton kalau kita lihat ke KBBI itu artinya seperti itu, seperti yang ada di depan. Benda yang bergerak sendiri, mesin atau perintah mekanis, ya, atau manusia yang berperilaku seperti mesin.
robot itu juga otomata. Gitu. Zaman dulu itu ada robot-robot yang dia secara mekanik gitu kan. Kalau teman-teman cari gitu, misalnya truk automata gitu, atau aku lupa namanya, yang dia bisa nulis, dia robot bisa nulis gitu ya, tulisan tangan, nanti bisa dicari. Atau kalau misalnya deket sini, games, ada otomata, Nier Automata itu kan robot juga sebenarnya ya, itu asal katanya sama, otomata. Nah, otomata yang akan kita pelajari di sini berkaitan dengan itu, tapi bukan itu gitu. Kita nggak akan bikin robot di sini ya, cuma kita akan mempelajari tentang mesin. Mesin apa? Otomata yang kita pelajari itu mesin abstrak, bukan mesin beneran tapi konsep ya. Otomata itu mesin sekuensial yang dia bisa menerima input, dia bisa mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Jadi ada inputannya, ada outputnya. Atau definisi lainnya, otomata itu adalah mesin abstrak yang fungsinya 3, mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat di dalam bahasa tertentu. Nah, ini definisi ini yang mengaitkan antara otomata dan teori bahasanya. Kita punya bahasa, maka kita bisa bikin otomata yang bisa berfungsi seperti ini untuk bahasa tersebut. Atau ya, definisi lainnya ya, dia mesin abstrak yang tadi bisa menerima input, mengeluarkan output. Kalau dia udah bisa menerima input, memproses, mengeluarkan output, maka ya fungsinya dia udah bisa mirip kayak komputer gitu. Cuma komputernya komputer teoritis kan. Nah, digunakan untuk apa? Dia dipakai untuk memodelkan masalah di dunia nyata ke model komputasi. Contoh, ya saya kasih beberapa contoh di slide. Nanti sisanya teman-teman bisa baca dari buku yang dikasih dan dari sumber-sumber lain. Ini contoh paling sederhana. Otomata paling sederhana itu light switch, tombol lampu. Ya, kita punya lampu. Lampu ini kalau sirkuitnya tertutup, ya ada switch. Switch ini bisa dipakai untuk ngebuka atau ngetutup sirkuitnya. Kalau sirkuitnya ketutup, lampunya nyala. Kalau sirkuitnya kebuka, lampunya mati, gitu kan. Nah, di sini tombol ini, switch ini, itu yang jadi inputan. Outputnya yang akan kena pengaruh adalah lampunya. Status awal mungkin mati, ya. Kalau misalnya kita perlakukan sesuatu ke sini, ya kita flip misalnya switch-nya, maka yang tadinya nyala jadi mati, yang tadinya mati jadi nyala, gitu kan. Nah, hal ini bisa kita modelkan sebagai otomata seperti digambar di kanan ini. Kita punya 2 state mati dan state nyala. Ya, kondisi state itu bahasa Indonesianya, kondisi atau keadaan ya. Lampunya mati, lampunya nyala. Action yang bisa kita lakukan apa? Ya, di flip, gitu kan, dipencet switch. Flip karena yang tadinya mati jadi nyala gitu. Kalau dipencet doang kan bisa jadi tombolnya lagi mati, kita pencet yang matinya lagi gitu kan. Jadi nggak ngaruh. Makanya di flip, ya, dipencet arah sebaliknya. Gitu. Nah, status awal, ya keadaan awalnya mati. Kalau kita pencet tombolnya, maka keadaannya berubah, state-nya pindah, jadi nyala. Kalau tadinya nyala, kita pencet, dia jadi mati lagi, gitu. Nah, ini bolak-balik aja, pencet, klik, 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 mati nyala, mati nyala, mati nyala, gitu. Itu otomata paling sederhana. Ada 2 state doang, dan dia pindah-pindah dengan satu action. Gitu. Otomata yang lain kepake di mana? Contohnya di game. Nah, ini misalnya sebuah game gitu, game action gitu. Ada karakter, ada game karakter, ya.
inputnya lewat keyboard atau joystick ya. Nah, inputannya dari sini, outputnya apa? Oh, yang terpengaruh adalah si karakternya. Game karakternya akan apa ya? Beraksi sesuai dengan tombol yang kita pencet kan. Nah, misalnya kita cuma ada 3 state gitu. State-nya state idle, gitu, dia diem doang ya. State ready ya, siap-siap mau nyerang, dia udah ngeluarin pedangnya. Kita sama state attack, dia nyerang musuh di depannya gitu. Tombolnya ada 2 gitu ya, misalnya tombol kanan kiri atas bawahnya kita abaikan dulu, ini cuma kaitan dengan state attack-nya doang. Dia bisa nyerang, dia bisa masukin pedangnya lagi, sitting the swords gitu ya. Nah, status awal dia idle. Waktu idle, kalau kita pencet attack button, dia nggak langsung nyerang, tapi dia siapin dulu. Dia keluarin pedangnya dari sarung, siap nyerang, masuk ke posisi ready. Gitu. The standby nih, standby mau nyerang. Kalau dia lagi standby, dia pencet X lagi, maka dia nyerang. Kalau lagi nyerang, dia pencet X lagi, dia nyerang 2 kali gitu, combo terus. Nah, kalau udah nyerang, ya di statusnya attack atau status ready, misalnya kita pencet tombol Z misalnya untuk ngemasukin pedangnya lagi, dia kembali ke status idle, ya itu dia masuk, state-nya pindah ke idle. Ini gambaran yang lain gitu ya, ke apa namanya, terkait dengan otomata. Di game kalau kita mau bikin AI supaya dia lebih apa ya, lebih mirip kayak perilaku sebenarnya, itu juga pakai state kayak gini gitu. Kadang-kadang state-nya banyak gitu, supaya dia lebih representatif gitu. Atau contoh yang simple lagi, kayak misalnya status ya, karakternya kena poison gitu kan, terus ada obat penawarnya gitu, antidot. Nah, antidot itu bisa dipakai. Kalau misalnya dia statusnya poison, pakai antidot, poisonnya hilang, state-nya pindah ke state normal. Tapi kalau state normal dia pakai antidot, tetap di state normal gitu kan, nggak ngaruh gitu. Nah, itu bisa dirancang di sini pakai otomata. Contoh lain apa? Lift ya, buat ATM, buat vending machine ya, mesin minuman otomatis gitu kan. Di dalam game itu juga banyak pakai otomata. Terus lexical analyzer ya, ini di compiler buat ngecek apakah dia masuk keyword tertentu atau enggak, apakah dia memenuhi variabel, persyaratan variabel atau enggak gitu. Itu pakai lexical analyzer. Terus software ya, buat parser juga sama ya, text search ya, nanti apa namanya, salah satu terapan regular expression ya, materi kita juga itu ada ke text search gitu, dan lain-lain, masih banyak lagi terapan-terapan otomatanya. Nah, tadi udah disebutkan di depan kan, ada bahasa reguler kaitannya sama finite automata. Ada bahasa bebas konteks ya, context free language, kaitannya dengan push down automata. Dan juga ada bahasa yang tak terikat ya, unrestricted language, kaitannya sama Turing machine. Posisinya gimana? Dia saling berkaitan gitu. Bahkan finite automata ini itu bagian dari push down automata. Push down automata bagian dari Turing machine gitu. Ya, jadi makin ke kanan itu makin kuat, makin ke kiri itu makin lemah. Makin kuat artinya apa? Lebih banyak masalah komputasi yang bisa diselesaikan di sana. Kenapa lebih banyak masalah komputasi yang bisa diselesaikan? Ada power tambahannya gitu, dia pakai memori. Mesin abstrak ini sebenarnya dia nggak punya memori ya, dia menyimpan
memorinya itu pakai state-state yang dia miliki gitu. Jadi memorinya itu di state-nya itu ya. Nah, cuma push down otomata itu kita tambahin memori tambahan ya pakai state. First in ya last out. Stack kan. Turing machine kita punya random access memory gitu. Jadi ada memori tambahan di situ. Memorinya abstrak juga. Gitu. Karena ini kan mesin abstrak ya. Cuma sifatnya itu mirip kayak memori beneran. Nah, Turing machine ini komputer-komputer yang ada sekarang itu memenuhi kaidah ini. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, di mata kuliah ini gimana nanti? Ya, ini mata kuliah teori bahasa dan otomata ya untuk semester 4 ya. Atau nanti semester 3 juga akan dipelajari. Yang akan kita pelajari di sini itu ada beberapa. Sebenarnya bahasan teori bahasa otomata itu luas. Ya, ada tentang pembuktian formal, ada tentang kompleksitas dan lain-lain itu juga masuk ke dalam situ. Cuma kita batasi gitu. Karena mata kuliah ini 2 SKS kan. Nanti yang bagian-bagian lain bisa teman-teman pelajari dari bukunya. Misalnya perlu diskusi, silakan diskusi. Ya, insya Allah saya siap untuk menemani diskusi terkait materi-materi yang meskipun yang tidak dibahas di kelas ya. Maka kita pelajari di kelas ini pertama tentang konsep teoritis bahasanya dan otomatanya. Habis itu kita akan masuk ke finite automata, ya, otomata hingga. Apa itu otomata hingga? Nanti akan dipelajari pada waktunya. Yang jelas ada bagiannya deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata, DFA dan NFA. Habis itu kita akan belajar tentang bahasa reguler. Bahasa reguler sendiri ada kaitannya dengan finite automata. Ya. Ada kaitannya dengan regular expression. Teman-teman yang udah pernah ngoding mungkin pernah nyentuh tentang regular expression. Kita akan pelajari nanti kenapa regular expression itu bisa muncul, gimana cara makainya. Gitu. Terus habis itu kita akan pelajari juga tentang push down automata, ya. Terus tentang context free language, bahasa bebas konteks. Terakhir tentang mesin Turing, ya, Turing machine. 6 hal ini yang akan kita pelajari di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Akan ada prakteknya juga di beberapa bagian. Buku referensinya saya pakai 2, ya. Pertama adalah pengantar teori otomata dari John Hopcroft, Rajiv Motwani sama Jeffrey Ullman, ya. Ini ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesianya yang terjemahan. Teman-teman bisa cek di toko buku terdekat atau yang online. Ya. Kalau perlu boleh dibeli, tapi nggak harus. Ya. Yang kedua adalah ini, pengantar teori bahasa formal, otomata, dan komputasi, karyanya Ahmad Adil. Sumber yang lain juga silahkan aja, tidak dibatasi untuk dipelajari. Mau salah satu aja, boleh. Mau dua-duanya, boleh. Mau yang lain lagi, juga nggak apa-apa. Gitu. Lebih banyak referensi, lebih bagus untuk melengkapi satu sama lain. Penilaiannya, ada 4 komponen. Kehadiran nanti akan dihitung dari Ellen, ya, dari kuis atau dari tugas, ya, atau dari absensi yang ditaruh di Ellen, ya. Kehadiran sebesar 5%, tugas dan kuis yang akan mendominasi, ya, nilainya 40%. Makanya kalau ada tugas, usahakan bisa dikerjakan secepatnya. Ada 2 komponen di tugas dan kuis ini. Pertama, ikut dulu, ya.
kelengkapan tugasnya. Yang kedua, baru nilainya. Habis itu ada UTS sama UAS. Ya. Tugas kuis nanti akan dilakukan melalui e-learning STT Terpadu Nurul Fikri di Ellen. Makanya Ellen-nya tolong dipantau. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya terkait dengan pembahasan teori bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.